A few moments later. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di diskusi kita kali ini. Baik, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul korupsi. Di sini kita akan mengupas semua masalah yang terjadi di negara kita ini dan dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita akan mencari solusi bersama. Korupsi bukan lagi isu yang asing bagi kita semua. Hampir setiap tahun kita mendengar pejabat yang tertangkap karena melakukan korupsi. Mulai dari dana bantuan sosial, dana desa, dana infrastruktur besar. Pertanyaan besar bagi kita semua, mengapa hal ini terus terjadi dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama Kakak Rustika Sari, seorang mahasiswi yang sudah bertahun-tahun mengawal isu-isu korupsi. Baik, Kakak Rustika Sari, meskipun banyak pejabat yang sudah dihukum karena korupsi, praktik ini masih terus berulang. Mengapa hal ini sulit diberantas? Terima kasih. Korupsi sulit diberantaskan karena masalah sistematik. Beberapa faktor utama antara lain lemahnya transparansi dan pengawasan. Banyak laporan keuangan tidak dipublikasikan sehingga masyarakat tidak tahu kemana uang mereka pergi. Kolusi dan nepotisme proyek atau jabatan diberikan ke pihak tertentu bukan karena kualitas, melainkan kedekatan. Budaya permisif, korupsi dianggap biasa. Banyak orang berpikir semua pejabat juga begitu. Mentalitas ini membuat masyarakat kurang berani melapor. Minimnya perlindungan pelapor, masyarakat yang berani melapor sering merasa terancam atau tidak dilindungi. Baik, terima kasih Kakak. Nah, sekarang kita akan membahas dampak nyata apa yang dirasakan masyarakat akibat praktik korupsi ini. Dampaknya sangat besar dan terasa langsung. Terhambatnya pembangunan, jalan cepat rusak, sekolah minim fasilitas, dan layanan kesehatan buruk. Kerugian finansial, pajak yang kita bayarkan tidak kembali dalam bentuk layanan yang baik. Hilangnya kepercayaan publik, masyarakat menjadi apatis, merasa percuma melapor atau ikut mengawasi, meningkatnya kemiskinan, bantuan yang tidak tepat sasaran membuat kesenjangan semakin lebar. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Apakah kita masih ingat korupsi dana bansos saat pandemi? Bagaimana Anda melihat kasus ini? Kasus itu sangat memprihatinkan saat masyarakat sedang kesulitan. Pejabat justru mengambil keuntungan pribadi, dana yang seharusnya untuk membeli beras dan kebutuhan pokok malah dikurangi kualitasnya. Sementara laporannya seolah tetap membeli barang premium. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral. Akibatnya, banyak keluarga tidak mendapatkan bantuan yang layak. Baik, terima kasih tanggapannya. Banyak masyarakat yang mengatakan, untuk apa melapor? Toh ujung-ujungnya tidak ada perubahan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya memahami perasaan itu, tetapi jika kita semua diam, kondisi tidak akan berubah. Ada banyak contoh di mana laporan masyarakat justru menjadi kunci pembongkaran kasus korupsi. Seperti kasus dana desa di beberapa daerah, keberanian masyarakat bisa membawa perubahan, apalagi jika dilakukan bersama-sama. Baik, terima kasih. Tapi banyak masyarakat yang ragu. Mereka bilang, percuma. Pejabat yang korupsi tetap bisa bebas karena kekuasaan. Bagaimana mengubah pesimisme tersebut? Pesimisme itu wajar, tapi bukan berarti kita menyerah. Ada banyak kasus besar yang berhasil dibongkar karena tekanan publik, seperti kasus EKTP atau korupsi dana desa di beberapa daerah. Perubahan menang tidak instan, tapi bisa terjadi kalau masyarakat terus bersuara dan pengawal prosesnya. Baik, terima kasih Kakak Rustika Sari atas penjelasan dan pandangannya yang sangat mendalam.
Dari diskusi ini, kita semua dapat belajar bahwa korupsi bukan hanya soal hilangnya uang, tetapi juga soal keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa kita. Mari kita mulai dari hal kecil, memahami hak kita sebagai masyarakat, ikut mengawasi penggunaan anggaran, dan tidak takut bersuara ketika melihat ketidakadilan. Karena uang masyarakat seharusnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir orang. Uang rakyat untuk rakyat. Bersama awasi, bersama berantas korupsi. Integritas pejabat, kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatnya sudah ada.